menurut apa yang disampaikan oleh Pak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjadi ekspektasi saya, harapan saya, suasana hidup. Namun ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, keberadaan bapak-bapak di forum ini bukan hanya sebatas menyerap sebagai bahan, baik, bagus. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Musri terakhir itu yang menjadi kewajiban kita. Jadi kalau hanya sebatas pengetahuan, ngapain kita malam-malam gitu kan? Kenapa hal ini harus saya sampaikan? Karena dinamika pernikahan itu akan semakin kompleks dan semakin masif. Ini yang pertama. Jadi kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Yang kedua, ini karena terjadi proses simplifikasi berpikir, proses penyederhanaan berpikir. Jadi nikah hanya cinta. Ini banyak nanti masalahnya. Yang pertama karena penyederhanaan berpikir. Yang kedua pertimbangannya sangat jangka pendek, paling jauh hanya dunia. Yang ketiga ego, sangat ego. Padahal pernikahan itu bagian dari persoalan keluarga. Saking egonya ibu bapak nggak dianggap. Nih, yang kedua. Jadi karena adanya proses penyederhanaan berpikir, jangka pendek, ego, dan semata-mata karena sesuatu yang bersifat kenikmatan yang hedon. Ego sekali. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, karena kalau sudah masalah hukum sudah jelas, kita nggak usah otak-atik lagi. Saya setuju tidak sah, haram, najis, zina. Yang ketiga, kita tatkala menyampaikan kepada masyarakat, kita harus tarik. Ini kedua variabel utama yang sangat prinsipil, yang sangat fundamental, yang sangat esensial. Yang pertama agama, yang kedua nikah. Nah, ini harus diangkat ke sana. Jangan sampai nikah dilepaskan. Agama itu sesuatu yang fundamental. Jadi kalau ada yang berani menikah itu orang yang sangat nekat, bodoh, goblok, dan doraka Allah. Agama, hampir semua agama. Kenapa agama? Walaupun bagaimana, agama itu memiliki sebuah regulasi, memiliki sebuah aturan, memiliki sebuah rambu-rambu yang satu sama lain berbeda. Hanya Islam, agama yang banyak di dalamnya aturan-aturan yang mengharamkan. Hanya Islam yang banyak memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu. Nanti persoalannya itu ada akidah, ada muamalah,
ada hal-hal yang sifatnya individu. Itu agama. Contoh misalnya, sekarang banyak loh di Jakarta itu yang laki-laki kawin dengan wanita Cina. Banyak. Saya waktu di Jakarta aja banyak istrinya. Terus gimana? Ya saya biarkan. Terus gimana kalau istri Anda ini? Ya risiko, Pak. Risiko gimana? Ya masak ayam setelah istri saya masak babi. Makanan, wudhu, minuman. Dan orang lain kan minuman keras gak haram, Pak. Hanya Islam loh. Jadi Islamlah yang sangat hati-hati tatkala sebuah makanan berkonsekuensi terhadap kejiwaan. Nah, ini kan konsekuensi hukumnya itu tidak sederhana seperti yang tadi dibayangkan. Nanti berkaitan dengan status anak, berkaitan dengan waris, berkaitan dengan wali. Coba kalau berbeda agama waktu nikah, siapa yang berhak menjadi wali? Bapaknya bisa nggak menjadi wali? Ya kalau kawannya Pak Jamal nanti kan. Ini ya. Yang pertama agama. Agama itu walaupun bagaimana tetap banyak kesamaan, tetapi perbedaannya tidak mungkin dicampurkan. Itu sering saya berikan istilah, chemistry-nya nggak akan ketemu. Chemistry-nya nggak akan ketemu. Bohong bahwa itu bahagia. Saya cerita kemarin bagaimana almarhum Profesor Yus Badudu. Aduh Pak Habib, saya nangis. Orang lain berangkat haji itu sampai bandara. Anak saya, Mary, saya pergi dulu. Ya udah Pak, ya udah. Cukup gitu aja, nggak bangun dari kasur. Jadi agama ini bukan sesuatu yang bisa dipermainkan begitu saja. Kata kuncinya, nah ini kata kuncinya. Orang yang sangat nekat berani mengganti agama dengan alasan cinta. Agama itu dimensinya bukan hanya dunia, akhirat. Ini. Kemudian yang kedua nikah. Nikah dalam fikih Islam merupakan sebuah institusi yang Allah rawat sedemikian rupa, sehingga aturan-aturannya sedemikian rupa rigidnya. Rigid itu sedemikian rupa detailnya. Bayangkan nikah itu oleh para ulama sudah langsung dimasukkan menjadi sebuah bab tersendiri yang namanya munakah. Kalau tidak bukan persoalan penting, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, karena posisi nikah diatur sedemikian rupa, coba bayangkan kalau kita renungkan, hanya dengan 2 menit itu harus ittisal, terjadilah sebuah proses perubahan hukum dari yang haram menjadi halal. Saya terima nikah dan kawinnya. Siapa istri Pak Wajida? Dinar. Dinar. Ya. Dengan mas kawin ya. Hanya beberapa menit itu ijab kabul itu sebuah proses yang sangat singkat, tetapi menentukan sebuah bentuk hukum. Makanya hati-hati. Nah, tambah ke sini apa yang disampaikan Pak Malik oleh bapak-bapak, terjadi sebuah tadi penyederhanaan hukum, akibatnya terjadi degradasi. Kenapa nikah menjadi salah satu bentuk ibadah sosial? Maaf, Islam itu menempatkan nikah itu ibadah. Bukan main-main, bukan begitu saja. Nah sekarang diganti jenis ibadahnya, dan kesananya akan
melahirkan konsekuensi hukum, artinya akan melahirkan anak-anak hukum dari yang namanya nikah. Waduh, ada tolak 3, tolak bahi, nusul, lihar, waduh. Dan maaf, satu-satunya institusi ibadah yang masih berlangsung kelak di akhirat ya nikah. Jadi Allah tempatkan nikah itu sesuatu yang suci sampai di kehidupan akhirat sebetulnya sudah tidak berlaku lagi syariat. Kenapa aku masih diwajibkan kayak pakai Asep di surga nanti? Masih ada nikah loh. Puncaknya pernikahan Rasulullah dengan Siti Asia dan Siti Maria. Baru yang lainnya nggak bisa. Papasin harus copot langsung dulu, nggak bisa. Harus tetap nikah. Di sana masih ada kata-kata memnu katanya. Nah, ya kan? Kudu kawin nggak bisa langsung dulu. Nah, itu. Jadi kita harus mencoba meyakinkan kepada masyarakat sedemikian rupa strategisnya posisi nikah menurut ajaran Islam. Ditempatkan sedemikian rupa. Ada syarat, ada rukun. Maaf Pak Ki Asep, saya sekarang ini sedang gembar-gembor tentang acara akad yang perempuannya suka disembunyikan. Nah, sepengetahuan saya itu baru 20 tahun terakhir. Dan bagaimana kudu dihadirkan si awewe. Kudu ngadaikeun langsung kumaha si salaki ijab qabul, kudu ngadaikeun sabaraha mahalna, kudu ngadaikeun kumaha wajahna, kemudian diwakilan. Si lalaki teh akhirnya disebutkeun ari saeucan kawin diantepkeun tah duaan kemana-mana. Ari geus kawin disebutkeun dan teu meunangna jalan duaan. Justru kesaksian itu butuh di sana. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, terlalu menyederhanakan yang namanya tujuan nikah. Tadi sudah banyak yang menyampaikan. Tidak semata-mata Allah memberikan istilah baku berkaitan dengan pernikahan, walaupun khusus pernikahan hanya di An-Nisa saja, mitsaqan ghalidha, kan ada 3 kata ini. Nah, ini yang pertama mitsaqan ghalidha sebagai bentuk komitmen ulul azmi, yang kedua mitsaqan ghalidha sebagai statement Nabi Musa pada saat di Gunung Tursina, dan yang ketiga mitsaqan ghalidha Allah abadikan sebagai pemberian predikat kepada janji yang terjadi pada saat ijab qabul. Sebuah janji yang suci, sebuah janji yang syarat dengan tanggung jawab. Syarat dengan tanggung jawab. Oleh karena itu hampir semua ulama mengatakan tujuan nikah yang pertama sekali adalah mencapai ridho Allah. Sakinah itu dimensinya duniawi. Yang kedua tujuannya itu ibadah kepada Allah. Yang ketiga tujuannya melanjutkan sunnah Rasulullah. Baru nanti punya anak, baru bahagia, ada 10 lah tujuan pernikahan. Tetapi yang pertama Rasulullah jelaskan pada saat proses pernikahan putrinya, awas kamu nikah semata-mata untuk mencapai ridho Allah. Oleh karena itu bisa kita lihat dari teks khutbah Nabi waktu menikahkan Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali. Tidak keluar dari konteks ridho Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau beda agama tercapai nggak ridho Allah? Tidak. Apakah itu bentuk ibadah? Apakah itu mengikuti Nabi? Nabi enggak. Dengan Maria Kipti beda. Sahabat cukup banyak, sahabat Utsman, sahabat Hudzaifah, sahabat Thalha, kemudian juga dari tabi'in juga sahabat Sa'id bin Musayyib. Tetapi prosesnya setelah ada kejelasan bahwa yang bersangkutan siap masuk Islam. Dan ketika itu, maaf ya, antara musyrikat dengan ahlul kitab
seakan-akan hanya sebatas bentuk toleransi sementara. Karena ketika itu kondisinya memang berhadapan secara diametral. Nu muslim jeung nu ahli kitab teh lobakeun nu ahli kitab, lobakeun nu musyrika. Karena masih awal. Masih awal. Paling banyak sampai Rasulullah berpulang ke rahmatullah, umat Islam itu tidak lebih daripada 150.000. Yang lainnya itu di Damaskus, di mana, masih ini. Oleh karena itu, kenapa para ahli di akhir, Profesor Wahbah dan sebagainya cenderung lebih keras. Sudah tidak ada toleransi lagi. Tadi ya, konsekuensi yang berikutnya tadi tujuan. Nggak mungkin keempat tujuannya. Tujuan nikah bukan hanya sebatas cinta mencintai, bahagia, dan ternyata bahagianya pun semu. Bagaimana yang namanya hati seseorang atau hati dua orang di kehidupan keseharian untuk bisa belajar toleran terhadap perbedaan. Apakah itu tidak sebuah siksaan? Oh, jangankan beda agama, beda suku wae rame. Orang Sunda paling tekuat lamun menang orang Batak. Aduh. Dan itu kenyataan loh. Apa sih ini? Berapa sih ini? Aduh, saya itu dimarahin terus, Pak. Bukan dimarahin, memang gaya gitu. Sialan, yang depan kentut, yang belakang senaput. Itu baru beda suku. Nah ini, tujuan yang tepat jelas. Kemudian yang kelima tadi, banyak melahirkan konsekuensi hukum sebagai anak dari peristiwa tadi. Wah, pabayuntah, kompleks sekali. Siapa yang nanti kalau anak perempuan yang menjadi wali, bagaimana waris, bagaimana hukum berhubungannya sendiri, bagaimana kalau di rumah dia ibadah dan sebagainya, sampai ada. Akhirnya si suami itu was-was sholat di rumahnya. Ya Pak Habib, gimana? Saya dibesarkan dari keluarga Ahlus Sunnah, tapi istri saya memelihara anjing. Anjingnya tidak 1, anjing sampai 5. Saya harus sholat gimana? Itu sederhana sekali. Hanya dari persoalan memelihara anjing. Jadi, wah, belum lagi mandi junubna kumaha tah Pak Oci? Lamun kami jeung didiakan. Konsekuensi hukum sangat banyak. Oke, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, mungkinkah chemistry-nya bisa dipertemukan? Sulit. Tadi banyak yang menyampaikan air dengan minyak itu hese secara alami ya, kecuali melalui proses kimia yang inilah mungkin baru. Tetapi hese diaduk dengan dipersatukannya. Nah, kemudian yang berikutnya kaitan-kaitan dengan yang lain. Orang yang nikah berbeda agama, salah satu yang dikorbankan oleh dia, yang menjadi objek yang dikorbankan adalah peran orang tua. Jadi beda agama mah geus teu ngangkat deui ridallah fi ridal walidain. Peran orang tua sudah nomor sekian. Sudah nomor sekian peran orang tua. Dan tadi kasus-kasusnya kita harus mengantisipasi, dinamikanya masih sangat tinggi. Dan maaf, akhirnya dari itu semua terjadi sebuah proses pelonggaran hukum nikah.
Bukan hanya berbeda agama saja loh nanti ini kate ya. Pan mimitina mah orang teh setuju tahun kecuali pakai Asep udah mulai mau merintih sudah. Mulai aja nama ada punya saya ingat, aduh hanya sayang ya sudah berkorban Allah Kirul Iskandar waktu saya di MPR itu masuk kamar, tolong pasangkan dasi saya. Oh iya, yuk ya saya nanti ke kamar. Jangan ke kamar. Kenapa? Di kamar ada Desi Ratnasari, nanti malu kan dia. Enggak, saya sekalian ingin tahu dia kenal dia. Begitu masuk Desi Ratnasari pakai baju tembus kanan tahun 2001. Gimana Mas Nur? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Desi Ratnasari itu. Dan wah cerita itu banyak lah saya. Nah, jadi kawan-kawan di Jakarta ada kalanya, maaf karena tahu hukum ada itu bukan, dicoba aja. Ya Allah ya Rabbi. Siapa tahu nanti Mas Arif Setiawan coba. Oke, baik. Yang lain-lainnya berkaitan dengan posisi ortu, akibat. Nah itu tadi sah, halal, normal. Tidak sah, haram, zina. Coba jangan sampai untuk kondisi sekarang, jangan sampai dicoba di otak-atik sehingga melahirkan yang namanya toleransi. Maaf Pak Ki Asep, saya sekarang itu kok yakin kok nggak ada ahlul kitab yang tadi masih khorisah itu. Sudah nggak ada. Nah, karena ada permainan orang-orang KUA, ngesuai dengan naon asal ridho jeung ridho, cinta jeung cinta mah sok. Nah, oleh karena itu lahirlah ada yang pernikahan agama, ada yang pernikahan catatan sipil. Tidak sedikit kita yang mentolerir keberadaan pernikahan catatan sipil. Dan yang terakhir di sana nanti kasus-kasus masih banyak. Ada yang nikahnya itu masuk Islamnya hanya untuk 2 bulan. 2 bulan masuk Islam si laki kita, terutama Batak, Ambon segala macam. Saya nggak yakin, saya nggak berapa kali nggak mau saya mengislamkan. Di mana Batak Pak? Mengambil hari ini sanis, saya nggak sanggup. Kawan-kawan Jakarta mengingatkan, awas Lim, kalau ada yang menikah Batak, Manado segala macam itu, tong naik ke Islam itu. Karunia awalnya. Nah, itu kan melahirkan hukum lagi. Kemana pun kalau ada kalau Islam, jadi dia masuk Islamnya, syahadatnya hanya karena untuk pernikahan. Oleh karena itu nanti melahirkan lagi hukum-hukum pernikahan yang lainnya, dan waktunya tidak akan cukup semalam ini, khusus untuk pernikahan berbeda agama. Baik, yang kedua, saya tidak ingin terjebak dengan hukum, karena hukum tadi sudah banyak, ya. Dan mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang seperti ini forum kita, tetapi minimal kita mampu menyampaikannya dengan mengemas lebih utuh. Orang sekarang karena tingkat kritisnya tidak menerima hanya sebatas hukum, mereka minta penjelasan. Sok jelaskeun cik kunaon teu meunang nate. Makanya saya mencoba dari sisi yang lainnya. Bagus tadi Pak Deden Samsul mencoba mengangkat gini konsekuensi dari pernikahan berbeda agama. Baik, yang terakhir saya akan mencoba mengangkat kalau sahabat-sahabat yang menikah beda agama itu tidak terlalu banyak ceritanya.